Selamat datang di channel Zidan. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita manhwa. Seorang pemuda bernama Yi He terlahir kembali ke dunia seni bela diri yang kuat dan membangkitkan Raja Monster dengan garis keturunan terkuat. Di sebuah sekolah, dan Yi He ada di kelasnya. Lalu Yi He terkejut menyadari bahwa dia kembali ke masa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Dan dia bereinkarnasi di tubuh seorang anak laki-laki. Yi He lalu bilang, "Aku kembali ke sebelum ujian masuk perguruan tinggi?" Kerajaan Xia SMA nomor 1 Ancheng, tingkat 3, kelas 7. Yi He pun sangat terkejut dan berkata, "Cerita horor macam apa ini? Jika aku harus bereinkarnasi, setidaknya itu terjadi setelah aku masuk kuliah." Lalu diceritakan sebuah kisah lampau. Sejak zaman kuno, umat manusia di Blue Star telah diganggu oleh bencana invasi Secret Realm. Secret Realm ini terhubung dengan dunia lain, yang dipenuhi monster-monster mengerikan. Terkadang mereka memanfaatkan keretakan di realm tersebut untuk menyerang dunia manusia. Monster yang kuat dapat menghancurkan beberapa negara dan mengancam seluruh manusia. Untuk melawan, manusia mengembangkan sistem Gen Beast. Menyuntikkan Gen Beast untuk membangkitkan pola monster dan membuka genetic talent. Hanya warrior seperti itu yang dapat menyelamatkan peradaban manusia. Menyuntikkan Gen Beast untuk membangkitkan pola monster dan membuka genetic talent. Hanya warrior seperti itu yang dapat menyelamatkan peradaban manusia. Hal ini menyebabkan para warrior menikmati status dan perlakuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Seluruh Blue Star memasuki era di mana kekuatan martial adalah segalanya. Segala hal lainnya lebih rendah, hanya martial cultivation yang lebih tinggi dari segalanya. Lalu setelahnya, notifikasi sistem muncul, pengenalan penjelajahan dunia selesai. Tubuh host untuk traversal Yi He sekarang menanamkan memori. Yi He pun bingung lalu bilang, "Yi He siswa SMA?" Teman kelas Yi He menertawainya dan berkata, "Lihat, sampah Yi He ini mengalami mimpi buruk lagi." "Hahaha, dan pecundang macam ini masih mau ikut ujian masuk perguruan tinggi?" Salah satu murid perempuan pun bilang, "Kenapa kau tidak keluar sekolah dan pulang saja, pecundang? Jadilah pekerja biasa sampai mati." Yi He pun kesal mendengarnya dan bilang dalam hati, benar bahwa setiap cerita protagonis yang dibully memiliki tokoh utama jalang di dalamnya. Lalu berkata, "Sepertinya pemilik asli tubuh ini tidak memiliki reputasi yang baik di kelas." Karena orang tua asli mengalami kecelakaan di tahun keduanya, yang membuatnya kehilangan fokus pada latihan dan belajar. Nilainya yang sebelumnya baik menjadi turun dan menjadi beban bagi nilai rata-rata kelas. Jadi itulah yang terjadi. Murid perempuan tadi lalu bilang, "Apa yang kau lihat? Ini adalah kelas martial. Kau mau bertarung?" Yi He pun berkata dalam hati, "Apa yang kulihat? Aku hanya berpikir. Dia tidak belajar dengan baik, tapi akulah yang menderita sekarang. Pada akhirnya aku mewarisi kehidupan yang sangat tidak populer dan memalukan, ini tragis sekali." Lalu wali kelas datang dan bilang, "Para siswa, apakah kalian siap? Kita akan segera mulai menyuntikkan serum modifikasi genetik. Percayalah pada diri kalian sendiri. Usahamu selama 3 tahun membangun fisik dan melatih martial energy, semuanya untuk hari ini." Bagi mereka yang sebelumnya tidak pernah menganggapnya serius. Yi He pun tersenyum mendengarnya, laku berkata, "Ini pasti cuma candaan, bukan aku yang bermalas-malasan. Tapi ini aku yang sekarang, apa yang harus aku panikan?" Yi He lalu bilang, "Tapi tetap saja, karena aku mewarisi peran pria asli di sini." Lalu Yi He berkata dalam hati, "Aku akan melakukan segalanya dengan benar dan membersihkan kekacauannya." Lalu scene berpindah di sebuah konferensi penyuntikan genetik. Para siswa pun berbincang tentang penyuntikan genetik tersebut dan berkata, "Menurutmu, aku akan awakening seperti apa? Mungkin Mountain Splitter Tier 3 atau Sea Bridge Dragon Tier 4? Aku yakin itu akan menjadi monster pantat tingkat 1. Tiba-tiba sebuah koper terbuka
San ternyata isi dari koper tersebut adalah sebuah serum pembangkit gen. Setelah itu, wali kelas pun menjelaskan apa yang ada di dalam koper tadi. Ini adalah serum pembangkit gen. Serum ini mengandung gen utama dari semua magical beast yang pernah direkam oleh prajurit manusia. Setelah disuntikkan, kau akan menyerap satu secara acak dan awaken. Biasanya, semakin kuat fisikmu, semakin kuat gen yang kau bangkitkan. Jangan gugup para siswa. Begitu serum disuntikkan, terimalah gelombang kekuatan itu dengan tenang. Mereka yang namanya dipanggil, majulah untuk menerima serum kalian. Chen Pengfei, Miao Yunwo. Setelah itu mereka menyuntikkan serum tersebut, dan mereka mengalami perubahan sembari berteriak. Yihe lalu bilang, mereka semua bertingkah aneh setelah menyuntikkannya. Sepertinya itu tidak akan mudah. Yihe pun langsung menyuntikkan serumnya ke lehernya dan berkata, "Terserah, aku akan melakukannya." Namun setelah menyuntikkan serum tadi ke dalam tubuhnya, Yihe tidak mengalami perubahan seperti yang lainnya. Lalu wali kelas pun menghampirinya, lalu bilang, "Yihe, kau tampaknya tidak banyak berubah." Yihe pun menjawab, "Mungkin aku mendapat dosis palsu." Murid perempuan tadi pun berkata, "Lihat, Yihe tampaknya tidak awaken sama sekali." Haha, seorang warrior yang belum awaken bagaikan burung tanpa sayap. Bukankah dia benar-benar sudah dikutuk? Haha, ini cocok untukmu kan? Sekarang kau tidak perlu menjadi seorang warrior, pulang saja dan tunggu kematianmu. Lalu Yihe menjawab, "Gadis ini sangat menyebalkan, dia juga yang memimpin bullying terhadapku." Tiba-tiba Yihe merasakan aneh pada tubuhnya, lalu berkata, "Tunggu, perasaan ini." Lalu notifikasi sistem muncul, memperoleh Infinite Monster Template, Host Yihe, Overall Physique E, Martial Skills, The 9th Student Basic Chi Technique, Blocking Palm, Iron Body Technique, Monster Template Extracted. Murid perempuan itu lalu bilang, "Apa yang kau lakukan? Jika kau belum awaken, maka berhentilah berpura-pura." Yihe pun berkata, "Kalian, pergilah dari sini." Murid perempuan itu menjawab, "Kenapa kami harus?" Yihe lalu bilang, "Kalau kau tidak pergi sekarang, sudah terlambat." Yihe pun mengeluarkan aura yang sangat dahsyat, sehingga murid yang lain terpental karena kekuatan Yihe. Para murid pun terkejut dan berkata, "Dampak yang dahsyat. Siapa yang awaken? Aura ini aku tidak bisa menahannya." Kenapa kau muntah? Lalu salah satu murid yang mendapatkan awaken kuat juga terkejut, lalu mengatakan, "Apakah ada yang lebih kuat dariku?" Notifikasi sistem pun muncul. A-Rank Template Mad Flame Demola, Bloodline Abilities, Scorching Breath, Molten Pulse, Spore Absorption. Advanced Form Flame Lord Demola terbuka ketika Template Compatibility mencapai 100%. Compatibility 3%. Yihe berkata, A-Rank Template, Demola Infinite Monster Template. Mungkinkah ini jari emas yang diberikan sistem kepadaku? Para murid pun tercengang dan berkata, "Apakah itu pecundang itu tadi?" Dia langsung menggunakan auranya untuk menundukkan semua orang di dekatnya. Bahkan Wang Xiang pun pingsan. Dia membangkitkan Magic Beast Tier 2, Flame Claw Scorpion. Template apa yang dia bangkitkan? Yihe lalu menjawab, maafi. Aku membuat keributan saat awaken. Aku menyuruh mereka mundur, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Lalu terdengar pengumuman di pengeras suara. Semua siswa tahun ketiga yang telah awaken sekarang harus menuju ke gedung pengujian untuk memeriksa jenis Gen Magic Beast yang telah kau bangkitkan dan untuk menguji level Martial Arts Mu. Sin pun berpindah di sebuah tempat yang bernama Alat Deteksi Terobosan Gen. Alat ini dapat menguji Gen Magical Beast dan level Martial Arts Subject. Tidak lama setelah itu, deteksi terobosan Gen pun dimulai. Lalu para murid heboh dan berkata, "Li Xin Yuan dari kelas kita membangkitkan Tier 3 Magical Beast Bloodline, Swift Spine Bug. Beruntung sekali. Dia hanya biasa-biasa saja di kelas kita sebelum awaken. Sekarang dia nomor 1. Bloodline yang kuat sungguh tidak adil." Chu Zhou benar-benar membuktikan dirinya sebagai siswa terbaik di angkatannya. Bukan hanya dia seorang martial arts apprentice tingkat 9,
Dia bahkan membangkitkan Bloodline top tier di antara Bloodline tier 3 Ice Demon Dragon. Kali ini, juara kota Ancheng pasti dia. Apakah kau melihatnya dengan jelas? Miss Lilu juga seorang martial arts apprentice tingkat 9. Sial. Bloodline Rare Stage 4 Nether Sparrow peringkat tertinggi di provinsi. Jika seekor beast dengan Bloodline Stage 4 muncul dalam bentuk aslinya, ia bisa menghancurkan sebagian besar kota. Para warrior tak lebih dari semut di hadapan mereka. Hanya Grandmaster yang bisa melawan mereka. Ihe terlihat bingung, lalu berkata, semua template beast yang awaken diklasifikasikan sebagai stage 3 atau stage 4. Mengapa milikku kelas A? Ihe pun ditunjuk maju karena sudah gilirannya. Ihe lalu terkejut dan bilang, ini terlalu berlebihan kan? Ternyata Yihe terkejut dikarenakan para murid yang tadi merendahkan Yihe sekarang malah mendukungnya. Lalu para murid berkata, kehadirannya begitu kuati dia mungkin akan menjadi orang besar suatu hari nanti. Lebih baik bangun hubungan baik sekarang dan ikuti jejaknya. Wow. Pria idaman, Yihe lalu bilang dalam hati, dunia ini benar-benar berputar di sekitar kekuatan bela diri. Yihe pun masuk ke dalam ruangan seperti kapsul itu. Dan semua siswa bersorak dan bilang, sekarang giliran dia. Dengan aura yang baru saja dimilikinya, levelnya pasti tinggi. Bloodline macam apa yang bisa melepaskan tekanan seperti itu setelah awaken? Gila banget. Kali ini nomor 1 kita mengalami terobosan besar. Lalu Chuzhou berkata dalam hati, jadi namanya adalah Yihe. Dia sungguh sesuatu yang patut dinantikan. Setelah kekuatan milik Yihe dianalisis, muncul notifikasi sistem, hanya informasi dasar yang tersedia, semua datanya adalah Kelas 7 Yihe, Martial Disciple Stage 3. Para siswa bingung lalu bilang, Beast Bloodline tidak diketahui? Para siswa lalu tertawa melihat kekuatan Yihe, lalu berkata, Martial Disciple Stage 3, hahaha. Bahkan adik laki-lakiku di sekolah menengah bisa mengalahkannya. Betapa memalukan, betapa mengecewakan. Bloodline yang tak diketahui, mungkin dia sama sekali tidak punya. Tepatnya bloodline macam apa yang dapat dimiliki seseorang pada stage 3? Seperti semua yang sebelumnya hanya kentut yang keras. Hahaha. Ye, kau benar-benar masih pecundang yang tak punya harapan. Ye terlihat murung lalu berkata dalam hati seperti yang diharapkan. Template-nya tidak terdeteksi. Tetapi itu memicu permintaan untuk Infinite Monster Template. Lalu notifikasi sistem muncul. Infinite Monster Template panduan peningkatan. Dapat dilakukan dengan menyelesaikan misi untuk meningkatkan reputasi Anda. Atau, Anda bisa mendapatkan template monster tambahan dengan menyelesaikan quest atau meningkatkan reputasi Anda. Jumlah undian saat ini 0. Yihe bilang dalam hati. Rank templateku mungkin berbeda dari mereka, tetapi ini berarti. Sambil tersenyum Yihe berkata, selama aku memenuhi persyaratan, aku dapat mengundi Infinite Monster Template? Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi King of Beast? Di sekolah menengah nomor 1 Aceng. Diperlihatkan, wali kelas sedang berbicara dengan Yihe. Wali kelas berkata, apa? Kau mau istirahat dulu untuk belajar di rumah dan kembali lagi untuk ujian masuk perguruan tinggi? Menurutmu, apakah aku bisa percaya kau benar-benar akan belajar di rumah? Yihe lalu menjawab, Guru, aku sungguh ingin berkembang. Aku tahu aku sudah tertinggal jauh. Aku harus menjalani pelatihan khusus sekarang. Jika aku mengikuti langkah orang lain, tidak ada harapan bagiku. Wali kelasnya pun bilang, Yihe, kau tahu ini. Jika kau ingin menjadi seorang warrior, satu-satunya cara adalah kuliah. Aku tahu kau telah membangkitkan bloodline-mu, tetapi fondasimu terlalu lemah. Tidak mungkin kau akan lulus ujian. Jadi bersiaplah untuk mengulang tahun ini dan mencoba lagi tahun depan. Jangan terburu-buru. Yihe berkata, Guru, aku sangat ingin berkembang. Mungkin Anda tidak mengerti, aku telah membangkitkan bloodline yang kuat. Selama aku berlatih keras, aku pasti bisa berhasil. Lihatlah kejujuran di mataku, aku tak pernah bohong padamu. Lalu wali kelas biang. Mata itu benar-benar terlihat tulus. Baiklah, tapi kau masih harus kembali kepadaku untuk mengulang tahun berikutnya.
Scene lalu berpindah di pusat warrior Acheng. Terlihat Yuhe sedang berjalan-jalan dan berkata, "Rumah orang tuaku digadaikan sebesar 600.000. Dan dengan santunan kecelakaan mereka yang lebih dari 1 juta. Sekarang aku punya modal awal yang lumayan. Untuk meningkatkan kekuatanku saat ini, aku punya 2 pilihan. Yang pertama adalah naik level menjadi warrior. Dan yang kedua adalah meningkatkan tingkat kontrak dengan template Dimola." Yihe pun bilang dalam hati, menurut data di Infinite Monster Template dimulai dengan hanya 1 poin compatibility, tetapi Dimola jelas memiliki 3 poin compatibility. Dari mana 2 poin lainnya berasal? Hanya ada satu jawaban. Template Dimola menyerap kekuatan Awaken Genetic Serum dan memperoleh 2 poin compatibility. Ini membuktikan bahwa serum terkait gen di dunia ini dapat meningkatkan kemampuan template Mew. Daripada melatih diri sampai mati seperti seorang warrior, menghabiskan jang untuk meningkatkan compatibility template lebih cocok untukku. Aku harus bergegas dan membeli serum peningkat gen. Yihe pun tiba di pusat warrior Acheng dan mengscan kartu pelajarnya dan masuk. Bip, kartu identitas pelajar. Tiba-tiba Yihe sangat terkejut melihat orang-orang mengeluarkan aura bloodline mereka, lalu berkata dalam hari, "Semua orang di sini telah membangkitkan bloodline mereka." Setelah membangkitkan template Mad Flame Dimola, aku mendapatkan kemampuan sensoriknya yang unique Life Magnetic Field. Dimola dapat merasakan sinyal kehidupan yang dipancarkan makhluk melalui Life Magnetic Field. Aku dapat dengan jelas merasakan ki dan darah para warrior membara seperti tungku api di dalam diri mereka, bersamaan dengan raungan mengerikan dalam bloodline mereka. Yihe lalu berkata sambil tersenyum lebar, "Warrior monster, aku tak dapat menahan hasrat bertarung dalam diriku lagi. Bagaimanapun juga, Mad Dimola adalah King of Beast di dunia mereka, yang ditakdirkan untuk menaklukkan semua kehidupan di planet ini. Sayangnya, aku hanya pemula saat ini. Aku hanya bisa menahan bloodline Dimora untuk saat ini. Setelah aku tumbuh lebih kuat, aku akan menunjukkan pada dunia apa arti King of Beast." Tiba-tiba, Yihe dihampiri seorang gadis. Gadis itu lalu bilang, "Hei bocah, jangan mengintip orang lain dengan santai." Yihe menjawab, "Maaf, Nona, aku tidak bermaksud begitu." Gadis itu lalu berkata, "Tidak apa-apa, mungkin kau baru saja membangkitkan gen monstermu. Tidak dapat mengendalikan kekuatanmu adalah hal yang normal. Apa yang membawamu ke Warrior Center?" "Aku di sini untuk membeli obat genetik, tetapi tempat ini sangat besar dan aku tidak dapat menemukan jalan. Dapatkah kau membantuku?" Gadis tadi menjawab, "Obat genetik? Kau sudah menggunakannya pada tahap ini?" Yihe pun bilang, ada yang salah dengan itu." Gadis itu lalu bilang, "Tidak juga, hanya saja obat gen tidaklah murah dan dapat dengan mudah menimbulkan resistensi, sehingga efektivitasnya berkurang seiring berjalannya waktu. Kalau mau lebih maksimal efeknya, biasanya warrior menunggu bloodline-nya sampai tahap kritis dulu baru dipakai." Yihe lalu bertanya, "Nona, 1 gen potion harganya berapa ya?" Gadis itu menjawab, pada tahapmu saat ini, kau hanya dapat menggunakan ramuan pemula tipe padat dan harganya sekitar 400.000. Yihe terkejut mendengar harga gen potion tersebut dan bilang dalam hati, "Semahal itu? Bahkan jika aku menggunakan semua tabunganku, aku tidak mampu membeli 5. Yihe pun bilang, "Lalu Nona, apakah kau tahu seseorang yang bisa memberiku diskon?" Gadis tadi lalu memberikan kartu namanya kepada Yihe, dan nama gadis itu Huang Heli. Lalu Huang Heli berkata, "Bagaimana kalau begini, bawa kartu namaku. Dengan rekomendasi dari seorang veteran, kau bisa mendapatkan diskon." Yihe pun sangat senang, lalu bilang, "Terima kasih banyak." Huang Heli menjawab, "Sampai jumpai jika takdir mengizinkan anak kecil." Yihe pun bilang, "Baiklah, selanjutnya adalah..." Yihe lalu pergi ke rumah sakit warrior dan toko senjata. Yihe bilang saatnya pengeluaran gila-gilaan. Scene berpindah saat malam hari. Terlihat Yihe berteriak setelah MN menyuntikkan serum poison gen ke dalam tubuhnya. Setelah itu notifikasi sistem muncul. Beast Template Mad Flame Dimola.
Compatibility 3% naik ke 4%, 4% naik ke 7%. Host, overall stats 8 naik ke 10, 10 naik ke 15. Armed rank 7. Ihe lalu berkata, jadi begini rasanya naik level, mantap. Tapi dengan setiap suntikan potion gen, fisikku meningkat. Namun, di suntikan terakhir peningkatannya hanya sedikit. Sepertinya semakin kuat tubuhku, semakin sulit untuk memicu mutasi dasar berikutnya. Lumayan juga. Hanya dalam beberapa menit, aku mendapatkan apa yang orang lain hasilkan selama 3 tahun. Dan ini hanya menggunakan statistik fisik dasarku jika aku mengaktifkan kekuatan Bloodline di Mola. Mungkin aku benar-benar punya kesempatan menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian. Jika cheat mode tidak dapat mengalahkan para genius, maka cheat ini terlalu lemah. Berangkat ke Secret Realm, lalu diceritakan tentang Secret Realm. Retakan Secret Realm diurutkan dari S ke E. Semakin tinggi ranknya, semakin kuat beast di dalamnya. Beast di Realm rank S sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jika mereka menyerang dunia nyata, itu akan menjadi bencana apokaliptik. Lalu Sin berpindah tempat yang bernama Acheng nomor 3, di level Secret Realm. Ihe lalu berkata, jumlah orang di sini lebih sedikit dari yang kukira. Mungkin karena Secret Realm ini sudah dikembangkan terlalu lama. Lagi pula, ini wilayah lama, dan semua harta yang ada sudah diambil. Hanya beberapa beast lemah yang tersisa untuk latihan warrior pemula. Halo, aku sudah pesan tiket untuk Secret Realm nomor 3. Lalu penjaga gate menjawab, tanda tangani surat pernyataan kematian, ini tiketmu. Setelahnya Yihe langsung ke gate dan berkata, jadi ini adalah Secret Realm Rift. Ini adalah awal kebangkitanku menjadi King of Beast. Yihe pun langsung melompat masuk ke dalam gate dan bilang, aku datang. Setelah masuk ke dalam gate, terlihat banyak planet di atasnya. Yihe lalu berkata, meskipun aku melihat penampakan Secret Realm itu di buku pelajaran, itu sama sekali tidak sama ketika melihatnya secara langsung. Sungguh menakjubkan. Aku bahkan bisa melihat langit berbintang. Namun tiba-tiba dari belakang, ada seekor monster kelinci yang ingin menerkamnya. Nama monster itu adalah Blade Fang Rabbit. Monster peringkat pertama. Blade Fang Rabbit itu lalu melompat ke arah Yihe untuk menyerangnya. Namun dengan sigap Yihe menangkap telinga Blade Fang Rabbit itu. Yihe lalu berkata, bodoh, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa merasakanmu? Notifikasi sistem lalu muncul template ability, Life Magnetic Field. Yihe pun langsung membunuhnya. Lalu berkata, Magic Core Blade Fang Rabbit berwarna putih, kualitasnya rata-rata, mungkin bernilai sekitar 1.000 yuan. Tetapi aku menghasilkan 1.000 yuan hanya beberapa menit setelah masuk. Itu cukup efisien. Orang biasa bekerja keras selama sebulan penuh dan hanya menghasilkan 3 hingga 4.000. Tetapi mengumpulkan terlalu banyak core first rank piece tidak ada gunanya. Akan lebih baik untuk menemukan setidaknya second rank piece. Tiba-tiba muncul monster yang menyerupai ular. Lalu notifikasi sistem muncul. Monster peringkat kedua, Demon Corpse Bug. Setelahnya Yihe langsung maju untuk menefas monster itu. Yihe lalu berkata, aku sudah membaca ensiklopedia monster. Dibandingkan dengan cangkangnya yang seperti baja di bagian belakang, soft armor di perut Corpse Demon Bug jelas lebih mudah ditembus. Dan monster itu pun langsung menyerang balik dengan menggulingkan tubuhnya. Yihe pun langsung mengeluarkan skillnya, lalu bilang, Martial Art, Hyper Beam. Monster itu lalu menyerang Yihe dengan menembakkan projektil ke arah Yihe. Yihe lalu berkata dalam hati, rahangnya dapat menembakkan proyektil? Yihe pun dengan cepat menghindari serangan monster itu. Namun Yihe terlihat kesal karena bajunya sobek terkena serangan tadi dan bilang, sialan, kau tahu betapa mahalnya pakaian ini? Yihe lalu berkata dalam hati, dengan level martial artku saat ini, aku tak dapat berbuat apa-apa terhadap serangga ini. Tanpa teknik martial yang kuat sebagai pendukung, bahkan dengan energi dan tian yang dalam dan vitalitas darah yang kuat, aku hanya dapat mengeluarkan 50% dari kekuatanku. Aku tidak ada pilihan lain selain cheat. Setelahnya mata Yihe memancarkan cahaya biru.
lalu mengeluarkan skillnya dan berkata, Mad Dimola, Emperor Demon's Bloodline aktifkan. Seketika kedua tangan Yihe berubah menjadi tangan naga. Lalu monster itu pun langsung menyerang Yihe. Namun Yihe dengan cepat lompat ke arah monster itu dan langsung menebas badan monster itu sampai mati. Setelah mengalahkan monster tadi, Yihe berkata, dengan keseluruhan fisikku yang meroket hingga 21 poin, aku berhasil menghancurkan Corpse Demon Bug Tier 2. Setelah Menon aktifkan transformasiku, aku masih harus mengeluarkan kelebihan panas dalam tubuhku, membuatku merasa seperti mesin jet. Pedang pendek ini baru saja dibeli, terkikis oleh racun Corpse Demon Bug. Senjata seharga $250.000 bahkan tidak dapat menangani monster tier 2? Sungguh penipuan. Kontrol kualitasnya buruk, ulasannya buruk. Apakah konsumsi energi dari perburuan monster pertamaku terlalu tinggi? Aku sangat lapar, dan aku tidak membawa makanan. Setelahnya Yihe mencium sesuatu lalu bilang, "Apa ini? Wangi sekali." Yihe lalu mendapatkan Magic Core, dan ternyata aroma wangi tadi berasal dari Magic Core itu. Yihe pun bilang dalam hati, ini adalah Magic Core, inti Corpse Demon Bug. Tingkat hijau, dan bahkan tampaknya memancarkan aroma yang menggoda. Yihe lalu memakan Magic Core dan berkata, siapa peduli. Setelah memakannya, Yihe lalu mendapat notifikasi sistem. Monster Template, Mad Dimola Emperor Demon, Compatibility 7% naik ke 7,3%. Yihe lalu bilang, compatibility-ku meningkat. Aku menghabiskan ratusan ribu untuk potion genetik, dan itu hanya meningkatkan compatibility-ku sebesar 1%. Tetapi Magic Core hijau ini meningkatkannya sebesar 0,3%. 3 atau 4 diantaranya bernilai 1 poison utuh. Maka Magic Core putih dari Blade Tooth Rabbit setidaknya harus meningkatkan compatibility sebesar 1%. Yihe tersenyum bahagia dan berkata, sialan, aku buang-buang uangku untuk pay to win. Yihe lalu bilang, mengubah rasa frustasiku menjadi motivasi. Malam ini, aku, Yihe, akan berburu sepuasnya. Yihe pun menggunakan skillnya dan berkata, Life Field aktifkan. Lalu Sin berpindah di keesokan harinya pada sore hari. Terlihat Yihe keluar dari Secret Realm, dan dia membawa banyak Magic Core dari dalam Secret Realm. Dan notifikasi sistem muncul, Template Mad Dimola, Emperor Demon, Compatibility 9%, Overall Physique, 15,8. Setelah mencapai 9% compatibility, mengonsumsi lebih banyak Magic Core putih tidak akan meningkatkannya lagi. Aku harus menjualnya untuk mendapatkan uang. Yihe pun langsung pergi untuk menjual Magic Core-nya. Dan berkata, aku memiliki total 20 Magic Core putih dan 1 Magic Core hijau. Perempuan yang ada depannya pun syok melihat Magic Core sebanyak itu, lalu bilang, kau serius? Seorang siswa SMA biasa berhasil mengumpulkan Magic Core sebanyak ini? Yihe pun menjawab lalu pergi. Menurut peraturan pemerintah, martial artist harus menyerahkan 1/10 dari jarahannya. Untuk 1 Magic Core hijau, aku harus menyerahkan 5 Magic Core putih. Lalu Yihe berkata dalam hati, 200.000 kredit kerajaan Xia di tangan. Sin pun berpindah keesokan harinya di sebuah Secret Realm. Anjing nomor 4 di kelas, Secret Realm. Terlihat sebuah tim sedang berbincang di luar Secret Realm. Lalu salah satu anggota tim itu bertanya, Kapten Lin, kita seharusnya bisa menyelesaikan misi Jade Flower kali ini, kan? Kapten mereka menjawab, selama penjelajahan terakhir kita telah menemukan lokasi Blood Jade Flower. Tapi karena Old Chen terluka oleh monster, dia tidak akan bisa bergabung dengan kita di Secret Realm kali ini. Anggota lain pun bilang, berarti kita hanya punya 5 orang. Lalu anggota lain menjawab, ya, peraturan menyatakan bahwa setidaknya 6 orang diperlukan untuk memasuki Secret Realm di kelas. Kapten Lin lalu menjawab, jangan khawatir, aku menghubungi sebuah agensi untuk mengenalkan martial artist baru. Ternyata martial artist baru itu adalah Yihe. Lalu anggota tim Kapten Lin terkejut dan bertanya,
kau adalah Martial Disciple level 9 Datsla? Yihe menjawab, itu benar. Karena aku masih mahasiswa dan belum memenuhi syarat untuk memasuki Secret Realm The Class, aku harus menggunakan agen ilegal untuk membuat identitas palsu dan bergabung dengan tim. Harganya 100.000 kredit, penipuan banget. Kapten Lin lalu bilang, Datsla, nama itu agak aneh. Yihe menjawab, tidak ada pilihan. Jika aku menggunakan nama asli, itu akan melanggar hak cipta. Kapten Lin lalu berkata, lupakan saja, itu hanya nama sandi. Dengan kekuatan Martial Disciple level 9, kau benar-benar tidak memenuhi syarat untuk Secret Realm D-Class. Tim kami akan membiarkanmu mengamati dan belajar, tetapi jangan halangi kami. Yihe pun menjawab, tidak masalah. Lalu mereka masuk ke dalam Secret Realm menggunakan mobil dan berkata, baiklah, ayo berangkat. Kali ini kita harus menemukan Blood Jade Flower. Setelah sampai di dalam Secret Realm, salah satu anggota tim bilang, menurut pelacak, Blood Jade Flower itu ada di Oasis di depan. Bunga itu dijaga oleh monster tier 2 dengan bloodline level general. Yihe lalu berkata, terakhir kali adalah hutan hujan, sekarang menjadi gurun. Tampaknya Secret Realm tidak terhubung dengan satu dunia saja. Namun tiba-tiba monster datang menyerang dari belakang. Hod lalu berkata, Captain, itu Earth Demon Rat. Mereka telah mengunci kita. Captain pun bilang, Hod, urus mereka. Hod menjawab, mengerti. Hod lalu menyerang monster itu dengan kunainya. Monster itu pun mati karena terkena kunai Hod. Hod berkata, beres Kapten. Yihe pun berkata pada Hod, menanamkan martial energy ke dalam anak panah yang dilempar. Anak panah itu meledak seperti bom saat mengenai sasaran. Orang ini kejam dan tidak banyak bicara. Dan tidak lama setelah itu, terlihat mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu Yihe bilang, kenapa kita tidak berkendara saja? Masih jauh juga ke Oasis itu. Kapten Lin menjawab, karena monster di Oasis sangat sensitif. Suara Mission of Road pasti akan membuat mereka waspada. Kapten Lin lalu menginstruksikan pada semua anggota tim dan berkata, bagi tugas sambil berjalan. Cao Xia lempar granat kejut nanti untuk memancing beast itu keluar. Xiao Wu, Hut, kalian berdua memasang perangkap. Old Liu, berikan tembakan penekan. Aku akan menangani garis depan. Datsla, kau tonton saja. Yihe pun menjawab, tentu. Lalu Cao Xia melempar granat kejut dan bilang, granat kejut tersebut mengandung feromon monster tingkat tinggi yang membuat beberapa monster berpikir wilayah mereka sedang diserbu, sehingga menarik perhatian mereka. Tiba-tiba monster pun muncul. Monster Earth Dragon lalu muncul entah dari mana. Cao Xia lalu berteriak ke Yihe lalu berkata, orang baru, hati-hati, monsternya datang. Namun di tempat lain, tiba-tiba seseorang misterius muncul. Di tempat pertama mereka diserang oleh monster. Diperlihatkan Captain sedang bertarung melawan Earth Dragon. Dan Kapten Lin pun berhasil mengalahkan Earth Dragon itu dengan memenggal kepalanya. Lalu mereka berteriak ke Kapten Lin dan berkata, Kapten Lin, Earth Dragon telah mati. Kapten Lin menjawab, ayo terus maju. Namun ternyata walaupun kepala Earth Dragon itu telah dipenggal, tubuhnya masih bisa bergerak lalu menyerang Kapten Lin dari belakang menggunakan cakarnya. Para anggota tim pun berteriak, Kapten Lin hati-hati. Sontak Kapten Lin kaget. Namun sudah terlambat, Kapten tidak sempat menghindari serangan itu. Namun dengan sigap Yihe melompat ke atas tubuh Earth Dragon itu, lalu menyerang monster itu hingga tidak bisa bergerak lagi. Kapten Lin pun tercengang melihat kekuatan Yihe dan berkata, dia hanya seorang martial pemula, namun dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Beast Tier 2. Cao Xia menjawab, pukulan yang dahsyat. Gunung menghancurkan pukulan beratmu berhasil menjatuhkannya. Lalu Xiao Wu juga bilang kau telah membunuh seekor Magical Beast Tier 2. Kapten Lin pun berkata, menyelamatkanku. Mulai terima kasih telah sekarang, kita adalah sahabat. Yihe menjawab, tidak masalah. Mereka lalu menemukan sesuatu entah apa itu, lalu bilang, Kapten Lin, Earth Dragon telah dikalahkan. Xiao Wu bilang,
Kita juga mengumpulkan Earth Dragon Soul Essence kali ini. Panen yang luar biasa. Xiao Xia menjawab, benda merah berkilau itu bernilai sebanyak itu? Yihe lalu berkata, terlihat seperti buah yang besar. Tentu saja benda ini dapat meningkatkan template secara signifikan. Kapten bilang, kali ini nyaris saja, tetapi aku pikir kita mampu mengalahkan naga itu dan menemukan darahnya. Namun tiba-tiba, Hud menyerang Kapten dengan kunai, lalu menusuknya. Hud lalu berkata, hehehe, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, Kapten Lin. Xiao Xia dan Xiao Wu terkejut lalu berteriak, Kapten Lin, apa yang terjadi? Terlihat Kapten Lin menyerang balik Hud dan bilang, Hud, apa yang kau lakukan? Lalu sosok misterius tadi datang entah dari mana dan bilang, melakukan apa? Bukankah itu jelas? Jelas dia melakukan sesuatu untuk menjadi kaya. Xiao Wu kaget lalu berkata, lihat Huo Peng? Yihe pun bertanya kepada Xiao Wu, kalian kenal pria botak ini? Xiao Wu menjawab, Huo Peng merampok harta karun yang ditemukan para martial artist di dungeon. Dia sekarang mengincar kita, bajingan. Terlihat Kapten Lin kesakitan setelah tertusuk kunai Hud dan berkata, pedangnya beracun, Hud, kau pengkhianat. Kau, bagaimana kau tahu tentang tempat ini? Bahkan rekan setimku baru mengetahui lokasi Blood Jade Flower setelah memasuki dungeon. Yihe pun langsung menyadari sesuatu, lalu bilang, itu Dart. Kau menyematkan info di dalam Dart. Hud pun menjawabnya, kau cukup pintar, hehe. Aku sarankan kau kembali ke sekolah, ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Sebaliknya, kau malah berjalan bergandengan tangan dengan kematian. Lalu Yihe berkata, ya, ujian akan segera tiba. Aku punya gelar pencetak skor tertinggi yang menungguku. Hud pun secara tiba-tiba melancarkan serangannya ke arah Yihe dan bilang sombong. Namun Yihe dapat menahan serangan Hud dengan dua jarinya dan bilang, kau orang botak aneh menjijikan yang menggonggong di depanku, itulah kesombongan yang sebenarnya. Yihe pun tersulut emosi dan berkata, berisik sekali, saatnya membuang sampah. Huo Peng lalu bilang, kau agak menarik, nak. Hud, aku mau kepala anak ini. Hud berkata, ya tuan, dan langsung menyerang Yihe dengan kunainya dengan bertubi-tubi. Namun Yihe dapat menahan serangan itu dengan skillnya. Tiba-tiba Hud menghilang. Teman setim Yihe pun bilang, hati-hati, Hud menghilang. Lalu Hud muncul dari atas dan akan melancarkan serangan, laku bilang, Martial Technique Mountain Splitter. Lalu Yihe juga langsung menggunakan skillnya untuk menyerang balik dan berkata, kesempatan sempurna untuk mencoba skill baruku. Serangan Yihe pun tepat mengenai tubuh Hud. Kapten Lin pun terkejut melihat kekuatan Yihe dan berkata, dia mengalahkan Hud hanya dengan satu gerakan. Apakah dia benar-benar seorang pemula dalam martial? Terlihat Hud langsung tepar setelah terkena serangan Yihe. Sontak Huo Peng juga terkejut melihat kekuatan Yihe, lalu bilang, Jin Teknik, kau dari keluarga besar mana? Yihe pun menjawabnya, keluarga? Aku dari klan Demonra. Kau berencana untuk memohon belas kasihan? Huo Peng pun terlihat sangat emosi dibuatnya dan berkata, bocah nakal, bahkan dengan Jin Teknik, kau tak dapat menutup kesenjangan martial ini. Huo Peng langsung mengeluarkan jurusnya dan berubah wujud, lalu bilang, Bloodline Activation Type and Terror Black Bear. Lalu Huo Peng langsung menyerang Yihe dengan skillnya dan berkata, Martial Technique Peak Shaker. Yihe menjawab dengan santai, lalu menyerang Huo Peng, aku akan menyerang kakimu terlebih dulu. Kaki Huo Peng terkena serangan dari Yihe dan berkata, kakiku. Huo Peng pun kembali menyerang Yihe. Namun Yihe dapat menghindari serangannya. Lalu Yihe berkata, Martial Artist Tier 2 benar-benar luar biasa. Atomic Breath-ku bahkan tidak bisa melelehkan tulang pergelangan kakinya. Pertarungan sengit pun terjadi dia antara Yihe dan Huo Peng. Terlihat Huo Peng menyerang Yihe secara terus-menerus. Namun Yihe selalu dapat menghindari serangan Huo Peng. Yihe pun berkata, sudah selesai, sekarang giliranku. Yihe lalu mengeluarkan skillnya. Lalu bilang, Core Fused.
Mountain Crushing Fist. Lalu Yihe melancarkan tinjunya secara beruntun ke arah Huo Peng. Namun Huo Peng tidak dapat menghindari serangan Yihe. Huo Peng pun tumbang dengan bekas pukulan di sekujur tubuhnya. Semua orang pun tercengang melihat kekuatan Yihe dan berkata, "Sa sangat kuat." Setelah dikalahkan oleh Yihe, Huo Peng bilang, "Kau benar-benar punya jin teknik yang mengeluarkan gas beracun terkutuk. Martial artist yang memalukan sepertimu pasti akan dihukum. Aku mengutukmu." Yihe pun menjawabnya, "Orang-orang yang mengutukku terus saja bertambah. Emangnya kau siapa?" Sin pun berpindah di sebuah arena bertarung, di mana hari pendaftaran perguruan tinggi martial art sudah dimulai. Terlihat seorang juru bicara berbicara, lalu mengatakan, "Halo teman-teman, pendaftaran perguruan tinggi martial art bagi para warrior tahun ini akan segera dimulai. Saya ingin terlebih dahulu mengucapkan semoga keberuntungan bela diri menyertai kalian semua. Ujian masuk perguruan tinggi menggunakan sistem arena bertarung. Kandidat bertarung di 2 arena, dan pemenangnya akan maju ke babak berikutnya. Ujian berlangsung selama 3 hari. 2 hari pertama adalah untuk audisi, dan siswa yang memenuhi syarat akan mengikuti ujian pada hari ketiga. Setiap siswa akan bermain dalam 3 babak di babak penyisihan, dan mereka yang masuk ke babak promosi akan terus bermain hingga peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini terpilih. Masa depan umat manusia ada di pundak kalian. Demi diri kalian sendiri, demi umat manusia, tunjukkan kemampuan kalian dalam ujian masuk perguruan tinggi ini. Saya nyatakan bahwa ujian masuk perguruan tinggi Kota Ancheng telah resmi dimulai." Setelah itu, ujian pun dimulai. Lalu diperlihatkanlah arena nomor 1 dan nomor 4 sedang bertarung. Namun arena nomor 6 mengalami kendala. Juru bicara itu lalu bilang, "Hah? Pertandingan di arena nomor 6 tampaknya menemui masalah, salah satu kandidat terlambat." Begitu kedua kontestannya adalah Huang Tongtong dan Yihe dari SMA nomor 1, Ancheng, dan sekarang hanya Huang Tongtong yang ada di atas panggung. Ternyata peserta yang terlambat itu adalah Yihe. Juru bicara tadi pun bilang, sesuai peraturan, jika setelah pertandingan dimulai Yihe masih belum hadir, maka ia akan dianggap mengundurkan diri. Huang Tongtong yang jadi lawan Yihe pun berkata, "Konferensi genetik memperlakukanku, dan itu adalah aib terbesar dalam hidupku. Aku awalnya berpikir bisa menggunakan Fire Lizard-ku untuk mempermalukan Yihe. Bajingan itu malah bersembunyi dan tidak berani keluar. Sungguh menyebalkan." Para penonton pun terlihat kecewa, lalu bilang, "Dia begitu bodohnya sehingga dia bahkan tidak berani mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Dia pasti bersembunyi di rumah, menggigil di tempat tidurnya, haha. Orang bodoh ini seharusnya tidak berada di SMA, dia seharusnya pergi menyapu jalan saja." Wasit pun lalu meniup peluitnya dan berkata, "Waktunya habis, SMA nomor 1 Ancheng Yihe menyerah." Lalu tiba-tiba para guru terkejut karena merasakan energi yang dahsyat. Dan berkata, "Ada sesuatu yang datang, sungguh energi yang dahsyat. Itu seseorang? Kekuatan macam apa yang memungkinkan dia terbang di udara?" Ternyata seseorang itu adalah Yihe. Yihe pun langsung mendarat di arena. Huang Tongtong lalu bilang, "Apa-apaan?" Huang Tongtong belum sempat berkata kata langsung ditendang oleh Yihe hingga terpental. Yihe lalu bilang, "Fiuh, nyaris saja, aku hampir mengulang tahun depan." Dan Huang Tongtong pun tidak bisa melanjutkan pertandingan karena terkena tendangannya Yihe. Wasit lalu bilang, "Yihe menang." Yihe sedikit kecewa dan berkata, "Menang begitu saja? Serius?" Yihe ini kuat sekali. 1 tendangan saja langsung mengalahkan lawan. Cara dia masuk juga keren banget. Apa ini yang disebut jurus tendangan dari langit? Para penonton pun bersorak melihat serangan Yihe. Lalu notifikasi sistem pun muncul. Host nama Yihe. Overall Fisik 226. Monster Template Mad Flame Dimola. Compatibility 20%. Yihe pun bilang,
Captain Lin memberikan Blood Jade Flower padaku sebagai tanda terima kasih. Peningkatan fisik dari Blood Jade Flower memerlukan waktu. Selanjutnya, bersiaplah menyaksikan pertunjukan yang luar biasa. Diperlihatkan Yihei melaju ke babak selanjutnya dan lawannya adalah Long Tao. Pertarungan pun dilanjutkan. Juru bicara lalu bilang, Long Tao dari SMA Ancheng 4 bertarung melawan Yihei dari SMA Ancheng 1. Dan lagi-lagi Yihei berhasil mengalahkan lawannya dengan satu tendangan. Wasit pun berkata, Yihei menang. Begitupun di ronde kedua. Lagi-lagi Long Tao berhasil dikalahkannya dengan satu tendangan. Para penonton pun sangat bersemangat dan bersorak lalu berkata, Yihei sangat kuat. Setiap pertempuran diselesaikan dengan satu tendangan, tidak pernah berlarut-larut. Benar-benar seperti satu kick Superman. Juru bicara lalu bilang, Yihei dari SMA Ancheng nomor 1, 3 kemenangan beruntun, lolos ke babak ketiga. Lalu setelah pertandingan selesai, terlihat ada banyak orang yang mengerumuni Yihei. Dan mereka menawarkan Yihei untuk masuk ke universitas mereka dan berkata, Yihei coba lihat Dongshan University. Yihei tambahkan aku. Teman, meskipun kami sekolah swasta, kami punya banyak beasiswa dan dana bantuan. Coba lihat dulu. Yihei, universitas kami membutuhkan ahli martial artist kuat sepertimu. Yihei, apakah kau punya universitas favorit? Yihei lalu menjawab, Universitas favorit? Maaf, aku ingin mendaftar ke Universitas Huadu. Setelah mendengar jawaban dari Yihei, mereka terlihat kecewa lalu pergi dan berkata, begitu masuk final langsung sombong. Nanti setelah dipermalukan baru datang meminta bantuan kami. Yihei, jika kau gagal ujian, ingatlah untuk menghubungiku. Yihei lalu bilang, tidak, kau bahkan tidak percaya padaku? Tapi itu bukan salah mereka. Universitas Huadu adalah universitas terbaik untuk martial artist di negara ini dan salah satu dari 5 universitas terbaik di dunia. Itu adalah tempat di hati semua martial artist. Yihei pun tersenyum lalu berkata dalam hati, di kota kelas 2 seperti Ancheng, hanya 9 peserta teratas yang memenuhi syarat untuk masuk ke tanah suci itu. Lupakan. Lagi pula, para prajurit berbicara dengan kekuatannya. Tunggu sampai aku memenangkan juara pertama, lalu kita lihat apa yang kau katakan. Tiba-tiba 2 orang petugas menghampiri Yihei dan bilang, Yihei, mohon kerjasamanya. Kami perlu menguji ulang level martial artist Miu. Salah satu petugas tadi langsung mengecek level martial Yihei. Dia pun terkejut dan berkata, Martial Disciple level 9. Yihei, setengah bulan yang lalu kau jelas masih di Martial Disciple level 3. Yihei menjawab, mustahil untuk berkembang secepat itu hanya dalam 3 bulan. Maksudmu kau curiga aku curang, kan? Petugas tadi pun bilang, setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa kau sering pergi ke Secret Realm E-Class setelah meninggalkan sekolah. Kenapa kau mengunjungi tempat berbahaya seperti itu sebelum tahun ajaran dimulai? Yihei menjawabnya lagi, aku melakukannya untuk menenangkan diriku. Sebelum ayahku meninggal, ia meninggalkan pesan kepadaku. Jika kau ingin melampaui umat manusia, kau harus berhenti menjadi manusia. Jadi aku terus-menerus pergi ke medan perang di Secret Realm. Dalam salah satu pertempuran itu, aku berhasil membuka kunci genetikku. Mereka berdua pun kaget mendengar Yihei berhasil membuka kunci genetiknya. Dan bilang, apa? Kau membuka kunci genetik? Petugas tadi pun langsung pergi begitu saja dan berkata, ini tidak bisa dibiarkan, harus cepat dilaporkan. Yihei pun bingung, lalu bilang, rasanya aku tiba-tiba jadi target pengawasan khusus tanpa alasan yang jelas. Scene pun berpindah, memperlihatkan para orang tua murid sedang diwawancarai. Lalu mereka menyemangati anak-anak mereka. Ia yang menonton siaran langsung itu pun bilang, masih ada siaran langsung yang mewawancarai orang tua, kerabat, dan teman dekat para peserta ujian. Sepertinya tidak ada yang bisa menyemangatiku. Aku benar-benar anak yatim piatu yang tidak diperhatikan. Ternyata di tempat lain, wali kelas Yihei sedang menonton pertandingannya dan menyemangati Yihei. Lalu berkata, semangat Yihei, semangat. Scene pun berpindah. Di keesokan harinya, hari pertandingan pun dimulai. Juru bicara pun bilang,
Babak pertama turnamen pemula SMA. Nomor 1 Ancheng Yihe. Luo Xuan dari SMA nomor 3 Ancheng. Yihe lalu berkata, SMA nomor 3 Ancheng. Itu Luo Xuan. Aku ingat dia adalah peringkat pertama di tahun ketiga SMA nomor 3. Big Brother Luo Xuan sudah berada di stage ke-8 sebagai warrior. Dia telah membangkitkan bloodline langka dari Demon Beast stage kedua. Orang tuanya juga seorang warrior. Lawannya bakal tamat. Yihe pun bilang, kau duluan. Luo Xuan menjawab, oh, kau tidak tahu siapa aku. Yihe lalu berkata, mengetahuinya atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi hasil pertarungan. Luo Xuan pun langsung menyerang Yihe dan berkata, hahaha, kau benar, hasilnya adalah aku yang pasti menang. Semoga kau cukup beruntung, setidaknya tidak mati di sini. Luo Xuan pun mengeluarkan skillnya. Martial Technique Bushing Thunder Claw. Namun Yihe dapat mengimbangi Luo Xuan dan menangkap tangannya. Lalu berkata, momentumnya bagus, tetapi masih jauh dari serangan pebotak itu. Luo Xuan pun panik karena serangannya bisa ditahan oleh Yihe, lalu bilang, ah, tanganku. Lalu Yihe tidak berlama-lama langsung memukul Luo Xuan menggunakan skillnya. Hingga Luo Xuan tidak bisa bangkit lagi. Yihe lalu bilang, apakah tidak ada kandidat yang layak? Wasit pun berkata, SMA nomor 1 Ancheng, Yihe menang. Juru bicara pun mengatakan, 1 serangan lagi. Dan yang dikalahkan bahkan adalah peserta unggulan, Luo Xuan. Lalu penonton pun bersorak dan bilang, astaga, Luo Xuan tadi kelihatannya begitu ganas. Kenapa tiba-tiba sudah tergeletak di tanah? Tenang dan elegan, benar-benar gaya seorang ahli. Kekuatan mereka berada di dimensi yang berbeda dengan peserta lain. Terlalu jauh perbedaannya. Tampan sekali, aku ingin punya bayi dengannya. Meskipun kali ini menggunakan tangan, tetap saja itu dihitung sebagai 1 serangan. Terlalu kuat, dia layak dijuluki One Kick Superman. Yihe, aku mendukungmu. Yihe pasti bisa masuk final. Lalu terlihat salah seorang peserta berkata, Yihe, seperti yang kuduga, pria yang kupilih memang luar biasa. Aku pasti akan mengalahkanmu di babak final. Lalu diperlihatkan di sebuah ruang siara langsung kantor penerimaan mahasiswa Universitas Huadu. Seseorang berkata, dalam waktu setengah jam, aku ingin seluruh informasinya. Baik, dan diperlihatkan di arena lain sedang diadakan duel juga. Juru bicara pun mengatakan, pertandingan penyisihan kelompok kedua sedang berlangsung dengan sangat meriah. Penonton lalu bilang, hebat, pertarungan antara gadis-gadis jenius nan cantik. Aku, Liu Yi, akan menyaksikannya secara langsung. Lalu peserta bernama Chai Shaoling berkata, Nona besar keluarga Liu, aku benar-benar muak melihat ekspresi wajahmu yang seperti robot itu. Juru bicara lalu bilang, Chai Shaoling yang dikenal sebagai ratu dari SMA Ancheng nomor 2. Dan peserta lainnya, Flower of the Peak dari SMA Ancheng nomor 1. Liu Qingzhu. Lalu peluit pun berbunyi, dan wasit lalu bilang pertandingan dimulai. Chai Shaoling langsung menyerang duluan dan berkata, baiklah, nanti saat aku membantingmu ke tanah, kita lihat gimana gaya angkuhmu itu. Liu Qingzhu juga langsung menyerang juga menggunakan skillnya. Dan berkata, Martial Technique Liu Family Secret Art Azure Phoenix Palm. Chai Shaoling pun hilang keseimbangan. Terkena skli dari Liu Qingzhu. Lalu menyerang balik dan bilang, ayo seriuslah. Dan Chai Shaoling mendawat celah untuk menyerang Liu Qingzhu. Namun itu ternyata jebakan dari Liu Qingzhu. Chai Shaoling sadar kalau itu perangkap, lalu berkata dalam hati, sial, aku masuk perangkap. Tanganku terjebak oleh gelombang udara yang dia putar, tidak bisa ditarik keluar. Liu Qingzhu pun langsung mengeluarkan skillnya untuk menyerang Chai Shaoling. Lalu juru bicara pun berkata, Xuan Huang Martial Art? Seorang siswa SMA yang ikut ujian masuk universitas ternyata menguasai Xuan Huang Martial Technique. Dengan bakat luar biasa dalam martial art ini, dia bahkan tidak perlu ikut ujian masuk universitas lagi. Dia bisa langsung diterima di Universitas Huadu. Namun terlihat Chai Shaoling tidak tinggal diam. Dan dia juga langsung mengeluarkan skillnya. San berkata, Bloodline Awakening, Shadow Tiger King. Juru bicara pun bilang,
Nona muda ini ternyata menguasai Bloodline King Tier 3 Shadow Tiger King. Bloodline King Tier saja sudah sulit dikendalikan. Apalagi Shadow Tiger King yang terkenal buas gadis kecil ini punya masa depan yang luar biasa. Lalu Cai Xiaoling berbicara kepada Liu Qingzu dan mengatakan, "Tunjukkan Bloodline. Dark Nether Sparrow milikmu." Liu Qingzu menjawab, "Begitu, sudah cukup." Cai Xiaoling emosi mendengar perkataan Liu Qingzu dan langsung menyerangnya. Lalu bilang, "Cuma begitu aja sudah cukup? Kau kira di bawah level martial artist siapa yang bisa menyaingiku?" Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Liu Qingzu juga langsung melancarkan serangannya. Lalu berkata, "Teknik Liu Family Secret, Floating Illusion Shadow." Begitupun dengan Cai Xiaoling, dia juga mengeluarkan skillnya untuk menyerang lalu bilang, "Martial Technique Frightening Tiger Crippling Kick." Begitu juga dengan Liu Qingzu, dia juga mengeluarkan skillnya untuk menyerang. Lalu berkata, "Mixed Origin Jade Finger." Mereka berdua pun beradu kekuatan, sampai-sampai arenanya berguncang dan dipenuhi asap dan debu. Juru bicara pun langsung berbicara dan mengatakan, "Aura martial art Liu Qingzu dan Nona muda Cai Xiaoling saling bertabrakan hebat. Arena pertarungan dipenuhi asap dan debu. Siapa yang akan bertahan sampai akhir?" Para penonton pun terdiam melihat duel itu. Lalu terlihat Cai Xiaoling masih di dalam arena. Juru bicara pun berkata, "Itu Nona muda Cai Xiaoling. Dia masih berdiri di dalam arena." Tunggu sebentar. Cai Xiaoling jatuh kehabisan tenaga. Liu Qingzu masih berdiri di dalam arena. Hanya dengan martial techniques saja, dia berhasil menekan Cai Xiaoling yang berada di tahap ke-9 Martial Disciple dan telah membangkitkan Bloodline King. Benar-benar bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Liu Qingzu menang. Para penonton pun bersorak lalu bilang, "Wah, Dewi Liu terlalu kuat. Gila banget. Udah ku bilang dia tuh jagoan kota Ancheng, ada yang berani bantah?" Lantai atas juga bilang dia jagoan Ancheng. Kalian tahu tidak Bloodline apa yang dia bangkitkan? Bloodline Dark Nether Sparrow. Bloodline Dark Nether Sparrow? Makhluk macam apa itu? Sebagian besar warrior bahkan tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah pertandingan selesai, scene berpindah, di mana para peserta mengadakan undian turnamen babak 8 besar. Juru bicara lalu bilang, "Selanjutnya, pengundian akan dilakukan oleh SM Ancheng nomor 1. Dan ternyata itu adalah giliran Yihe. Yihe lalu mengambil satu bola di dalam bulatan itu. Terlihat dia mendapatkan huruf A. Tiba-tiba datang peserta berbadan kekar lalu bilang, "Aku juga dapat A. Sepertinya kita berdua bakal bertarung. Namaku Shen Guan dari SMA King Feng." Yihe menjawab, "Namaku Yihe dari SMA Ancheng 1. Shen Guan berkata, "Kita akan bertanding di ronde kedua. Kita lihat dulu pertandingan ronde pertama." Tidak lama setelahnya juru bicara bilang, pertandingan pertama babak perempat final. Luo Xi dari SMA King Feng melawan Chu Zhou dari SMA Ancheng 1. Shen Guan pun bilang, Luo Xi sangat luar biasa. Ia adalah siswa yang mengulang tahun ajaran, dan tahun ini ia secara khusus berlatih keras untuk masuk Universitas Huadu. Ia sangat mahir dalam mengendalikan bloodline-nya. Namun saat menghadapi Chu Zhou, ia sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Yihe pun bertanya, "Chu Zhou?" Shen Guan lalu menjawab, "Benar, dia juga dari SMA Ancheng 1. Masa kau tidak tahu?" Terlihat kepala sekolah SMA King Feng sangat marah dan bilang, "Sayang sekali, langsung kalah begitu naik." Yihe berkata, "Kalau dibandingkan dengan Luo Xi, siapa yang lebih hebat menurutmu?" Shen Guan menjawabnya, "Mau dibandingkan denganku? Hehe. Aku adalah ketua martial club tingkat 3 di SMA King Feng. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan 2 rekanku sekaligus pun tidak bisa mengalahkanku." Shen Guan lalu bilang dalam hati, "Sebenarnya, dalam ujian masuk universitas kali ini, aku merasa kaulah musuh terkuatku. Aku sudah punya indera yang sangat peka sejak kecil. Aku bisa merasakan kalau Yihe seperti gunung berapi yang tertidur di dalam tubuhnya, tersembunyi seekor binatang buas raksasa." Lalu Shen Guan berkata, "Ayo giliran kita sekarang."
Mereka berdua pun masuk ke arena bertarung. Lalu juru bicara berkata, pertandingan kedua babak perempat final dimulai. Smaking Feng Shenguan melawan Yi He dari SMA Ancheng 1.